Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan 3 digit Himtrak 016 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Penegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video mengenai Serial Peripheral Interface atau SPI untuk memenuhi tugas praktikum sistem embedded pertemuan ke-9. Pertama itu protokol SPI. SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat seperti microcontroller dan sensor. Komunikasi ini menggunakan 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Selain itu, cara data dikirim dan diterima diatur oleh mode komunikasi yang ditentukan oleh SIPO dan CPHA. Lalu di sini ada SPI versus I2C. Untuk SPI sendiri, berkecepatan tinggi, lebih banyak pin, 1 CS per device, dan komunikasinya itu full duplex. Sedangkan untuk I2C, lebih sedikit pin, hanya SDA dan SCL, lalu bisa banyak device, addressing, lebih lambat dari SPI, lalu half duplex. Selanjutnya, storage embedded. Dalam sistem embedded, penyimpanan data dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama ada internal flash, digunakan sebagai penyimpanan utama program. Untuk data konfigurasi kecil, biasanya digunakan NVS. Dan jika membutuhkan sistem file, maka SPI FFS dapat digunakan pada flash internal. Sedangkan FATFS lebih umum digunakan pada media eksternal seperti SD card. Lalu ada SPI pada ESP32 dan STM32. ESP32 dan STM32 sama-sama mendukung komunikasi SPI, namun memiliki karakteristik berbeda. Untuk ESP32 sendiri, itu menawarkan fleksibilitas tinggi dengan banyak pilihan bus SPI dan kemampuan remapping pin, sehingga cocok untuk aplikasi IoT. Sedangkan untuk STM32 dikenal dengan performa yang stabil dan andal untuk sistem embedded real-time, meskipun konfigurasinya cenderung lebih kompleks. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi atau praktikum yang sudah saya lakukan. Oke, ini masuk pada percobaan pertama, yaitu koneksi LCD di TFT menggunakan ESP32 dan LCD TFT. Nah, ini untuk tampilan programnya yang sudah di-prompt. Kurang lebih seperti ini untuk isi dari programnya. Nah, lalu ini ada komponennya yang digunakan, yaitu ada ESP32 dan LCD TFT. Nah, di sini akan coba di-upload. Ini proses uploadnya. Nah, ketika sudah sukses di-upload, maka nanti akan menampilkan hasil seperti ini pada LCD TFT-nya. Nah, ini untuk percobaan yang pertama. Oke. Ini masuk untuk percobaan yang kedua, yaitu komunikasi antar microcontroller. Di sini ada ESP32 dan STM32. Nah, untuk STM32-nya yaitu mengirimkan data ke ESP32, sedangkan untuk ESP32-nya ini nantinya akan membaca pesan atau kiriman dari STM32. Dan ini merupakan hasil output-nya. Di sini komunikasinya secara SPI. Ini ada data masuk SPI, lalu transaksi ke berapa, lalu data diterima, dan balasan berikutnya. Di sini jumlah datanya juga sudah tercantum. Dan ini akan terus berlanjut. Nah, ini untuk percobaan kedua, yaitu komunikasi antar microcontroller. Oke, teman-teman, sekarang saya akan lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu di sini pembacaan SD card menggunakan SPI. Nah, ini untuk program yang sudah dibuat atau sudah di-prompt.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk programnya. Nah, ini ketika di-run nanti akan muncul tampilan seperti ini pada terminalnya, yaitu dia akan membaca SD card-nya. Nah, ini seperti ini sukses. Nah, ini untuk pembacaan pada SD card-nya. Oke, teman-teman, ini untuk rangkaiannya atau komponen-komponen yang digunakan. Di sini ada menggunakan USB ESP32 dan ini untuk micro SD-nya atau SD card-nya. Nah, ini seperti ini dan di sini disambungkan ke ESP32-nya dan ini untuk output-nya pada serial monitor yaitu membaca SD card-nya. Ini gambarnya agak kualitas videonya agak jelek, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini untuk percobaan yang ketiga seperti ini. Oke, selanjutnya di sini adalah percobaan keempat, yaitu di sini SPI dengan RTOS yang dimana ini adalah SD card dan sensor. Nah, ini untuk program pada C++-nya yang sudah dibuat atau sudah di-prom. Nah, jadi nantinya itu dalam waktu 10 detik akan mengambil data sensor thermocouple per setengah detik. Jadi dalam waktu tersebut akan mengambil data dan secara otomatis akan terhenti dan mengupload ke SD card-nya. Nah, ini untuk program pada platform IO-nya. Nah, ini untuk rangkaian atau komponen yang digunakan. Di sini itu ada micro SD card adapter, lalu ada juga sensor thermocouple, dan di sini kita juga ada LCD TFT, lalu ada ESP32. Nah, sekarang di sini akan coba untuk diupload terlebih dahulu. Oke, ini masih proses upload. Kita tunggu dulu. Agak lama, tapi nggak yang lama juga. Nah, setelah sukses, di sini akan memunculkan tampilan di serial monitornya. Tampilannya nanti akan muncul seperti ini. Dan ini tampilan pada LCD TFT-nya. Di sini akan secara real time mengambil data sensor thermocouple dalam waktu 10 detik. Nah, setelah 10 detik tampilan LCD-nya itu akan berubah jadi seperti ini, yang dimana di situ dia menampilkan data sukses terupload dan di situ keterangannya statusnya tersimpan. Di sini setelah 10 detik, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti itu. Lalu di sini untuk file yang masuk ke dalam SD card-nya yaitu datalog.csv. Nah, mungkin itu untuk percobaan keempat dan simulasi terakhir untuk modul ke-9 ini yaitu SPI. Oke, di sini kita masuk pada kesimpulan, yaitu secara keseluruhan, SPI itu merupakan protokol komunikasi yang cepat dan efisien untuk berbagai aplikasi embedded. Pemilihan antara SPI dan I2C bergantung pada kebutuhan sistem, terutama dalam hal kecepatan dan jumlah pin. Selain itu, pemilihan metode penyimpanan juga penting untuk mendukung kinerja sistem. ESP32 lebih cocok untuk aplikasi berbasis IoT, sedangkan STM32 unggul dalam sistem yang membutuhkan kestabilan tinggi. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dan penjelasan pada saat simulasi atau praktikum yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.